Selamat pagi, hari ini kita akan belajar agama tentang Yesus pejuang kesetaraan gender ya. Dan kita materi terakhir ya hari ini ya. Topik pembahasannya hari ini adalah menjelaskan arti kesetaraan, menyebutkan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran kesetaraan di dalam masyarakat, menjelaskan sikap dan pandangan Yesus terhadap kesetaraan berdasarkan Yohanes 8 ayat 2-11, menjelaskan berbagai usaha yang dapat dilakukan untuk mengusahakan kesetaraan gender. Apa itu gender? Gender adalah perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi, perilaku laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi status, tanggung jawab, fungsi, perilaku laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi atau rekayasa sosial. Gender bukan didasarkan pada perbedaan biologis. Tuhan telah menciptakan manusia segambar dan sejahtera dengannya. Pria dan wanita sama-sama diciptakan Tuhan. Karena itu, pria dan wanita pada hakikatnya memiliki martabat yang sama-sama luhur dan sederajat. Laki-laki dipanggil untuk mendapatkan kebijaksanaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Diskriminasi gender adalah ketidakadilan gender akibat sistem sosial di mana salah satu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, menjadi korban. Dalam tatanan masyarakat kita sering kali yang menjadi korban adalah perempuan. Makna manusia perempuan maupun laki-laki memiliki martabat yang sama. Namun dalam pernyataan kaum perempuan yang lebih sering diperlakukan secara tidak adil. Mereka sering jadi korban sikap diskriminatif sehingga mengalami penderitaan. Sampai saat ini penguatan pengakuan dan perlakuan atas dasar kesetaraan atau kesederajatan antara perempuan dan laki-laki masih memerlukan perjuangan terus-menerus. Maka manusia baik perempuan maupun laki-laki memiliki martabat yang sama. Namun dalam kenyataannya, kaum perempuan lebih sering diperlakukan secara tidak adil. Mereka sering jadi korban sikap diskriminatif sehingga mengalami penderitaan. Sampai saat ini pengakuannya bentuk ketidaksetaraan gender ya, ada stereotip, beban berlebihan, marginalisasi, kekerasan, subordinasi. Bagaimana Yesus bersikap terhadap perempuan? Kita langsung baca ya di Yohanes 8 ayat 2-11. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini terkena basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah.
Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dalam Injil Yohanes 8 ayat 2 sampai 11 yang kita baca tadi menegaskan sikap Yesus dalam perjuangan mewujudkan kesetaraan gender. Menurut hukum Taurat, perempuan yang sudah menikah dan melakukan perzinahan harus dirajam. Mereka tak peduli nasib laki-laki yang menjadi pasangan zinanya. Hanya perempuan itu yang diseretnya. Reaksi Yesus adalah hanya membungkuk menulis di tanah dengan jarinya. Ketika ia terus-menerus dimintai sikapnya, ia berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaknya ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Akhirnya satu persatu mereka meninggalkan perempuan itu. Berhadapan dengan Yesus, perempuan itu selamat. Oleh karena itu, semua orang mempunyai kesetaraan. Laki-laki tidak lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Begitu pula sebaliknya, perempuan tidak lebih unggul dibandingkan laki-laki. Semua orang, entah perempuan ataupun laki-laki, memiliki martabat yang sama. Oleh karena itu, setiap orang harus saling menghormati dan menghargai. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir dan dicatat hal-hal yang penting dan selamat belajar. Tuhan memberkati dan sampai jumpa pada video-video pelajaran selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan berkati.